saudara aktor Sandi Permana tewas di tangan tetangganya sendiri. Halo Bray, baru-baru ini, di awal tahun 2025, jagat maya dikagetkan dengan kabar duka dari perfilman tanah air. Aktor drama kolosal yakni Sandi Permana ditemukan tidak bernyawa secara mengenaskan. Pria berusia 46 tahun tersebut ditemukan bersimbah darah di pinggir jalan perumahan TNI Polri pada Minggu tanggal 12 Januari tahun 2025. Lantas siapa pelakunya? Apa motifnya? Ayo kita bahas lebih dalam. Minggu tanggal 12 Januari tahun 2025, aktor Sandi Permana dikabarkan meninggal dunia setelah ditemukan dengan keadaan banyak luka tusuk dan bersimbah cairan merah. Sandi sempat mendapatkan penanganan di rumah sakit yang ada di kawasan Cilengsi. Namun sayangnya, kondisinya yang pada saat itu sudah kehabisan darah tidak dapat ditolong lagi. Kejadian ini pun mengejutkan para keluarga serta warga setempat di lingkungan rumahnya. Polisi yang mendapat laporan dari warga sekitar akhirnya bergerak cepat untuk mengejar sang pelaku, yang setelah dikonfirmasi, ternyata pelakunya bernama Nanang Irawan, yang tak lain adalah tetangga Sandi sendiri. Lantas, apa alasan Nanang Irawan sampai tega melakukan hal demikian? Sebelum itu, sedikit informasi, mari kita bahas latar belakang Sandi Permana ini. Sandi merupakan aktor di dunia perfilman Indonesia, yang memulai debutnya sebagai model. Pria kelahiran Jakarta, tanggal 30 Juni tahun 1979 ini, berkecimpung dalam dunia hiburan sekitaran tahun 2000-an awal dengan bermain film kolosal. Perjalanan karir Sandi Permana terkenal setelah membintangi beberapa film kolosal seperti Tutur Tinular, Brahma Kumbara, dan yang paling hits di kala itu, yakni Misteri Gunung Merapi atau Mak Lampir. Sandi juga pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Di Bekasi, ia mencoba peruntungan pada bidang politik. Namun, amat disayangkan pada pemilihan tersebut dirinya gagal untuk lolos menjadi anggota legislatif karena kurangnya suara dari masyarakat. Hasil investigasi dari tim kepolisian setempat, didapatkan pengakuan dari tersangka Nanang. Ia mengungkapkan, motif penyerangan terhadap Sandi Permana didasari dendam dan sakit hati, yang sudah lama ia pendam yakni sejak tahun 2019. Nanang menjelaskan bahwa sebenarnya ia dan Sandi sempat bekerja sama dalam sinetron kolosal Mak Lampir, yang mana Sandi kala itu menjadi salah satu pemerannya, sedangkan Nanang bekerja sebagai kru film. Perselisihan antara Nanang dan Sandi mulai memuncak di tahun 2019. Ketika Sandi Permana menebang pohon di pekarangan rumah Nanang tanpa seizinnya. Memang, Sandi dikenal di kalangan penduduk sekitaran rumahnya, memiliki sifat yang agak temperamental, serta angkuh. Ketika itu Sandi Permana hendak menggelar sebuah pernikahan keluarganya di rumahnya dan ingin mendirikan tenda. Namun, terhalang oleh pohon yang berada di pekarangan rumah Nanang. Nanang yang tidak terima pohonnya ditebang tanpa izin, mencoba untuk melabrak Sandi. Akan tetapi tindakannya dilerai oleh tetangga lainnya. Ia dinasehati karena Nanang tidak punya cukup pengaruh untuk berurusan dengan Sandi. Selepas dari kejadian penebangan pohon itu, hubungan keduanya semakin panas. Kurang lebih setahun, mereka tak pernah bertegur sapa. Tidak ada keharmonisan bertetangga yang Nanang rasakan. Hingga akhirnya, tersangka Nanang memutuskan untuk mengalah dan menjual rumahnya. Ia pindah ke blok lain, yang masih berada di kompleks perumahan yang sama. Nanang berpikir, daripada keadaan seperti ini berlarut-larut, biarlah saya saja yang mengalah. Kurang lebih begitulah alasan Nanang. Sosok Nanang memang dikenal sebagai pribadi yang lebih pendiam oleh tetangga di komplek itu. Meski tak saling bertegur sapa, ya, namanya juga masih satu kompleks. Mereka berdua masih kerap kali tanpa sengaja bertemu. Dalam pengakuan Nanang, belum lama mereka juga sempat berseteru dalam sebuah rapat yang diadakan untuk warga komplek pada Oktober tahun 2024. Ketika itu, Nanang mencoba menegur sikap Sandi yang dianggap terlalu banyak bicara. Sandi yang tak terima ditegur Nanang, melontarkan kalimat, "Lu diam aja, lu itu bukan warga sini." Bahkan, perseteruan saat itu membuat Sandi sempat hendak melayangkan somasi kepada Nanang. Akan tetapi niatnya diurungkan, karena dianggap sudah selesai.
Seperti biasa, Nanang yang kala itu mendengarnya hanya bisa memendam emosi saja. Hingga tragedi naas itu akhirnya terjadi, tepatnya pada hari Minggu pagi pukul 8, tanggal 12 Januari tahun 2025. Tanpa sengaja Sandi dan Nanang saling berpapasan. Sandi Permana kala itu sedang mengendarai sepeda listriknya untuk berkeliling-keliling komplek, sedangkan Nanang sedang serius memperbaiki sepeda motor miliknya di pinggir jalan depan rumahnya. Pertemuan keduanya tidak berjalan baik. Sandi kala itu melihat Nanang dengan tatapan sinis. Tidak hanya itu saja, Nanang mengaku bahwa ia sempat melihat Sandi meludah. Dekat dari Nanang memperbaiki motor, Nanang yang diperlakukan seperti itu, seketika gelap mata, emosi yang lama ia pendam akhirnya meledak. Ia lantas memutuskan masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil sebuah pisau. Lantas secara membabi buta, ia kembali menyerang Sandi, yang saat itu berada di atas sepeda listriknya. Beberapa kali serangan pisau baja itu tertuju tepat mengenai Sandi hingga membuat ia tersungkur berlumuran cairan merah di pekarangan rumah warga. Tidak jelas berapa kali Nanang melakukan tusukan ke Sandi yang pastinya terdapat luka di bagian leher, dada, serta perut Sandi. Sandi yang tersungkur di pekarangan rumah warga, pada awalnya tidak langsung meninggal. Ia ditemukan oleh salah satu warga di situ dalam keadaan masih hidup. Meskipun sudah berlumuran cairan merah, ia segera dilarikan ke rumah sakit. Akan tetapi sayangnya nyawa Sandi tidak dapat tertolong lagi. Setelah dinyatakan meninggal, jasad Sandi langsung dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Sedangkan Nanang, yakni tersangka penyerangan Sandi, sempat melarikan diri ke Karawang, Jawa Barat. Hingga akhirnya tim Polda Metro Jaya berhasil meringkus Nanang yang saat itu bersembunyi di Dusun Poris, Desa Kutamukti, 3 hari selepas ia melakukan aksinya. Atas tindakannya itu, Nanang Irawan terjerat hukum dengan pasal 338 dan 358 KUHP tentang pembunuhan secara sengaja dan pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Nah, Bray, demikianlah kasus yang dialami oleh aktor Sandi Permana. Kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kasus ini? Silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.